Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santa Prasetya, NPM 2011030358, jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas H, mata kuliah Fikih. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ijtihad. Kata ijtihad berakar dari kata al-juh yang berarti al-talak, daya, kemampuan, dan kekuatan, atau dari kata al-jah yang berarti al-masaqoh, kesulitan dan kesukaran. Dari itu, ijtihad merupakan pengertian kebiasaannya bermakna badz al-wush wal al-majhud, pengerahan daya dan kemampuan, atau pengerahan segala daya dan kemampuan dalam suatu aktivitas dari aktivitas-aktivitas yang berat dan sukar. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Di dalam agama Islam, ijtihad adalah sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi utama dari ijtihad ini adalah untuk menetapkan suatu hukum, di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang melaksanakan ijtihad disebut dengan mujtahid, di mana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-Quran dan hadis. Adapun salah satu contoh pelaksanaan ijtihad adalah dalam proses penelitian 1 Ramadan dan 1 Syawal, di mana para ulama berdiskusi berdasarkan hukum Islam untuk menentukan dan menetapkan 1 Syawal. Dalil hukum ijtihad. Ada beberapa dasar hukum diharuskan ijtihad. Di antaranya 1. Al-Quran. Dalil hukum ijtihad: hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Dan firman-Nya yang lain, maka ambillah ibarat, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Surat Al-Hasyr ayat 2. Menurut firman pertama, yang dimaksud dengan dikembalikan kepada Allah dan Rasul ialah bahwa bagi orang-orang yang mempunyai pelajaran Quran dan hadis supaya meneliti hukum yang ada alasannya, agar bisa diterapkan kepada peristiwa-peristiwa hukum yang lain, dan hal ini adalah ijtihad. Pada firman kedua, orang-orang yang ahli memahami dan merenung diperintahkan untuk mengambil ibarat, dan hal ini berarti mengharuskan mereka untuk berijtihad. Oleh karena itu, maka harus selalu ada ulama-ulama yang harus melakukan ijtihad. Al-Hadis, kata-kata Nabi SAW, ijtihadilah kamu, karena tiap-tiap orang akan mudah mencapai apa yang diperuntukkan kepadanya. Hakim apabila berijtihad kemudian dapat mencapai kebenaran, maka ia mendapatkan 2 pahala, pahala melakukan ijtihad dan pahala kebenaran hasilnya. Apabila ia berijtihad kemudian tidak mencapai kebenaran, maka ia mendapat 1 pahala, pahala melakukan ijtihad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ijma', umat Islam dan berbagai mazhabnya telah sepakat atas dianjurkannya ijtihad, dan sungguh ijtihad ini telah dipraktekkan kebenarannya
Di antara buah dan hasil ijtihad ini adalah hukum-hukum fiqh yang cukup kaya dan ditelurkan pada mujtahid sejak dulu sampai sekarang. Demikian juga perkara-perkara yang tidak ada hasilnya, menuntut adanya ijtihad agar bisa menjelaskan hukum syara'nya dengan menggunakan salah satu cara istidlal. Oleh karena itu, syariat Islam harus menetapkan semua hukum perbuatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan lain selain ijtihad. Fungsi dan manfaat ijtihad. Pada dasarnya, ijtihad memiliki fungsi membantu manusia menemukan solusi hukum suatu masalah yang belum ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam beribadah kepada Allah pada waktu dan tempat tertentu. Dalam hal ini, ijtihad dianggap telah memiliki kedudukan dan legislasi dalam Islam. Namun, ijtihad hanya boleh dilakukan oleh orang-orang tertentu saja yang telah memenuhi syarat. Jadi, beberapa manfaat ijtihad adalah sebagai berikut. Ketika umat Islam menghadapi masalah baru, maka ia akan diketahui hukumnya. Menyesuaikan hukum yang berlaku dalam Islam sesuai dengan keadaan, waktu, dan perkembangan zaman. Menentukan dan menetapkan fatwa atas segala permasalahan yang tidak berhubungan dengan halal haram. Menolong umat Islam dalam menghadapi masalah yang belum ada hukumnya dalam Islam. Adapun syarat-syarat ijtihad atau mujtahid ialah yang disebutkan sebelumnya, hanya orang-orang tertentu dan telah memenuhi syarat saja yang bisa melakukan ijtihad. Adapun syarat-syarat menjadi ijtihad adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui isi Al-Quran dan hadis yang bersangkutan dengan hukum itu, meskipun tidak hafal di luar kepala. Mesti mengetahui bahasa Arab dengan alat-alat yang berhubungan dengan itu seperti nahwu, syorof, ma'ani, bayan, badai, agar dengan ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran atau As-Sunnah dengan cara berpikir dengan benar. 3. Mesti mengetahui ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang seluas-luasnya, karena ilmu sebagai dasar berijtihad. 4. Meskipun mengetahui soal-soal ijma hingga tiada timbul berpendapat yang bertentangan dengan ijma itu. 5. Meskipun mengetahui nasikh mansukh dari Al-Quran dan As-Sunnah. 6. Mengetahui ilmu riwayat dan dapat membedakan mana hadis yang sahih dan hasan, mana yang dhaif, mana yang makbul dan maradud. Dan yang terakhir, mengetahui rahasia-rahasia tasyrih asyarih syariah, yaitu kaidah-kaidah yang menerangkan tujuan syariah dalam meletakkan beban taklif kepada muktalaf. Jenis-jenis ijtihad. Ijtihad dapat dibagi menjadi 7 jenis, mengacu pada pengertian ijtihad di atas. Adapun beberapa macam ijtihad adalah sebagai berikut. Ijma. Pengertian ijma adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Hasil dari kesepakatan para ulama tersebut berupa fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam. Qiyas. Pengertian qiyas adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan, manfaat, sebab, bahaya dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama. Masalah atau mursalah. Pengertian masalah mursalah adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Sudud jariyah. Pengertian sudud jariyah adalah suatu pemutusan hukum atas hal yang mubah, makruh, atau haram demi kepentingan umat. Istijab. Pengertian istijab adalah suatu penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut.
Urf. Pengertian urf adalah penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ihtisan. Pengertian ihtisan adalah suatu tindakan meninggalkan salah satu kepada hukum lainnya karena adanya dalil syar'i yang mengharuskannya. Demikianlah penjelasan tentang ijtihad dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.